Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Indri Aulia, NPM F1G 025021. Saya Amira Azanatil Baklia, NPM F1G 0250. Saya Rifa Anifatu Karisma, NPM F1G 025011. Saya Ivania Dewa, F1 025031. Saya Dilasef Fiuka, NPM F1G 025004. Kami di sini akan menjelaskan video dengan tema mencegah korupsi demi kesejahteraan bangsa. Teman-teman, sedia anti korupsi tinggal seminggu lagi. Kita harus siap. Karena kasus korupsi makin sering terjadi dan masyarakat butuh edukasi yang benar. Tapi korupsi itu banyak jenisnya kan? Aku jadi bingung deh, mana yang korupsi, mana yang pelan, mana yang kecil. Justru itu misalnya orang menganggap korupsi itu bukan awal ya. Padahal kita sebutkan saja kesenjangan itu awal dari korupsi loh. Ya, kita nggak boleh angkat remeh. Aku baru baca berita tentang pembangunan jembatan yang roboh akibat tanah dipotong, masyarakat menjadi korban. Makanya kita ingat Pak ini sebagai pembicara karena beliau bersih dan vokal menolak kasus korupsi. Menurut kalian, kenapa sih orang-orang masih korupsi? Bukannya hukumnya sudah tegas? Karena peluang itu ada, yang pengawasannya lemah, mereka menganggap mereka tidak akan tertangkap. Atau karena mereka lingkungannya sudah terbiasa dengan budaya yang penting dapat bagian dan dijangkau malah dianggap aneh. Itulah pentingnya integritas, bukan cuma pengetahuan hukum, tapi juga keberanian untuk menolak ketika semua orang melakukan yang salah. Wah, pembahasannya udah panas ada nih sebelum aku datang. Kak Indri, iya nih, kami sedang membahas penyebab korupsi. Penyebab korupsi itu selalu berulang, mulai dari kesempatan ataupun kebenaran diri. Tapi akar dalamnya adalah rumahnya karakter di dalam diri kita. Menurut kalian bagaimana sih cara mencegah korupsi? Pengawasan harus ketat, sistem harus dibenahi. Selain itu, teknologi transparansi harus diperkuat. Kita tahu mengenai pertemuan langsung yang rawan akan suap. Tapi, bagaimana kalau dana datang dari angkasa? Misalnya, diperintahkan melakukan hal yang salah. Disitulah keberanian diuji. Melawan atasan bukanlah hal yang mudah. Tapi, kadang itulah satu-satunya cara untuk menjaga itu. Nah, semua itu benar. Pencegahan korupsi dapat dilakukan secara bertingkat, mulai dari individu, lingkungan kerja, bahkan sistem. Tanpa integritas pribadi, sistem secanggih apapun pasti dapat dihapus. Aku takut deh, dunia kerja itu kan kejam. Kalau semua orang melakukan korupsi, apa mungkin kita tetap bersih? Kalau tidak ada yang berani memulai, budaya korupsi tidak akan pernah berhenti. Kita harus menjadi titik awal perubahan. Benar, integritas itu adalah pola. Jika kita terbiasa jujur dalam hal kecil, maka kita akan kuat menghadapi godaan yang besar. Dan kita tidak sendiri, banyak orang di luar sana, namun suara mereka kalah keras. Benar, peran kita sebagai generasi muda membuat perjuangan melawan korupsi tidak boleh berhenti. Video ini menampilkan beberapa cuplikan kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Melalui tayangan ini, kita dapat melihat bagaimana tindakan korupsi muncul dalam berbagai bentuk. Dampak dari tindakan ini tidak hanya menghitung kerugian negara dalam angka, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui video ini, mengingatkan kita bahwa korupsi adalah masalah serius yang harus dihadapi bersama, dengan kesadaran, integritas, dan penegakan hukum yang tegas. Pemeriksaan mantan Menteri Nadiem Makarim akan diperiksa terkait kasus ini dengan nominalnya adalah sekitar 9,9 triliun rupiah, Februari.
sebanyak 4 terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada periode 2018 hingga 2023 diduga merugikan negara senilai 285,18 triliun rupiah. Kedelapan tersangka ini meliputi Alan Moran Saverino atau AMS selaku mantan Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006 hingga 2023. Babay Farid Wazadi atau BFW selaku mantan Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Bank DKI Jakarta 2019 hingga 2022. Lalu berikutnya Pramono Sigit atau PS selaku mantan Direktur Teknologi Operasional Bank DKI Jakarta. Tersangka Harvey Mois berperan mengakomodasi pertambangan liar PT Timah Terbuka. Dalam hal itu, Direktur Utama PT Timah dan Direktur Keuangan PT Timah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah ini, 16 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Crazy Rich Pig Helena Lim. Diduga kerugian negara dalam kasus ini mencapai 271 triliun rupiah. Mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Untuk menangani persoalan ini, pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur berbagai pasal yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku korupsi. Beberapa pasal penting dalam regulasi ini antara lain Pasal 2 Ayat 1 mengatur ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun bagi pelaku korupsi yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara. Pasal 3 menetapkan ancaman pidana bagi pelaku korupsi yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pasal 12 mengatur sanksi bagi pejabat negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara antara 4 hingga 20 tahun serta denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Pasal 18 mengatur pidana tambahan bagi koruptor seperti perampasan aset dan pembayaran uang pengganti kerugian negara. Hari ini kita belajar bahwa korupsi bukan hanya dosa-dosa negara, tapi penyakit karakter. Pencegahan dimulai dari pendidikan, transparansi, dan sistem yang kuat. Dan terutama keberanian untuk berkata tidak, meski semua orang berkata iya. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti jujur pada diri sendiri, tidak manipulasi data, dan juga tidak mengambil hal yang bukan dari kita. Generasi muda seperti kita merupakan harapan besar bangsa. Jika kita menjaga integritas, maka masa depan bangsa akan lebih bersih dan juga kuat. Terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan berupa material dan lengkap juga. Terima kasih kepada Bang Rahman yang telah membantu kami dalam proses segala dokumentasi. Dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan berupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.